Pak Yusuf, jadi pekan lalu itu kan sudah digelar pra-rekonstruksi, kita pun sudah pernah berbincang soal ini. Tapi sampai sekarang Pak, rekonstruksi masih kami nantikan, belum juga digelar. Bagaimana kemudian koordinasi dari Kompolnas dengan Polda Jabar soal hal ini? Baik, terima kasih. Kami sebagai pengawas eksternal dalam kinerja terutama pada saat ini kasus pembunuhan vina ini, kami terus melakukan pemantauan, pengawasan. Kami juga sudah meminta klarifikasi langsung di Polda Jabar minggu lalu. Kaitannya dengan perkembangan penanganan kasus ini kan yang terbaru kan Polda Jabar melalui tim penyidik baru pada saat ini telah menetapkan dan menahan Peggy Setiawan yang itu diyakini oleh penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagai tersangka, maka itu yang terus kami dorong untuk dilakukan penguatan alat bukti tersebut sehingga buktinya itu terang cahaya, tidak bisa terbantahkan. Nah, ketika nanti ada upaya pra-peradilan, ya bahwa apa yang dilakukan penyidik itu tentu harapannya sah. Tapi sekali lagi tentu kami sendiri sebagai pengawas tetap menghormati kewenangan pada penyidik yang kemarin sudah melakukan pra-rekonstruksi. Kapan akan dilakukan rekonstruksi tentu itu terkait dengan kelengkapan hal-hal yang diperlukan di dalam rekonstruksi, apakah sudah ada komunikasi dengan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, kan sepenuhnya itu menjadi kewenangan penyidik. Bukan karena penyidik ragu-ragu Pak dengan penetapan tersangka Peggy? Dalam pantauan kami pada saat kami melakukan klarifikasi di tanggal 28 Mei lalu, penyidik memaparkan keyakinannya pada 2 alat bukti yang dijadikan dasar menetapkan Peggy sebagai tersangka. Mereka sangat yakin. Nah, kami sendiri juga sudah melihat paparan tersebut. Tentu kami sebagai pengawas tetap memberikan saran-saran dan masukan, termasuk di dalamnya meminta keterangan pendapat ahli hukum pidana terkait apakah minimal 2 alat bukti ini sudah benar-benar bisa patut memiliki dasar yang kuat, tak terbantahkan, apa yang dimaksud dengan alat bukti saksi, dan satu lagi alat bukti lain, apakah itu dalam bentuk surat, ya kalau scientific crime investigation misalnya hasil puslapor, kan itu juga ditunjukkan dalam alat bukti surat. Nah, tentu ini kami juga mendorong penguatan scientific crime investigation. Apakah itu bisa diumumkan di publik? Ya tentu transparansi yang kita dorong itu perlu, hanya saja tentu memenobani peraturan perundang-undangan, misalnya tentang keterbukaan informasi publik, ada informasi yang dirahasiakan, termasuk dengan informasi penyidikan itu kan informasi yang dirahasiakan. Tentu transparansi yang kita dorong oleh Polri itu, sebagaimana yang dimaksud Pak Presiden, usut tuntas setuntas-tuntasnya, tidak ada yang ditutupi, tentu ada batas-batas yang itu masuk dalam kategori informasi yang dirahasiakan, tentu itu harus kita hormati. Termasuk dengan menyimpan barang bukti? Ya, barang bukti kan itu termasuk kalau memang sudah terkait dengan minimal 2 alat bukti itu, tentu ada ruang yang paling tepat untuk bisa tidak hanya sekedar membuka, tapi juga harus diuji kan. Misalnya kalau ada upaya pra-peradilan kan 2 alat bukti itu akan diuji. Itu saya kira lebih tepat, dan ruang yang memiliki kompetensi absolut untuk bisa menguji itu ya tentu pengadilan. Apabila tidak ada pra-peradilan, maka tentu nanti di pengadilan negeri langsung ke pokok perkara, langsung ke materialnya saja, tidak hanya aspek formilnya.